Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Yang memang kita senantiasa meminta dan memohon petunjuk tersebut. Kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang kalau bukan karena kebaikan Allah, kita nggak akan pernah ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak akan berbondong-bondong datang ke masjid ini. Nggak bakalan. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan, di mana yang paling agung adalah nikmat hidayah tersebut. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Malam ini tanggal 12. Nah, 12 kan? 12 Rajab. 12 Rajab 1447 Hijriah. Yang bertepatan dengan malam 1. Malam 1. Besok tanggal 1. Iya, bertepatan dengan malam tahun baru. Yang sepertinya kebanyakan umat manusia di muka bumi ini, bahkan kalau nggak salah umat Islam pun, sedang mempersiapkan diri. Kalau tadi Ana lihat ada yang mulai jual ikan segar di pinggir jalan, ya. Yang pemandangan itu nggak pernah ada sebenarnya gitu. Ramai orangnya. Ikan apa biasanya yang antum bakarnya? Mujair, nila, ikan mas juga. Dan Anda mulai lihat juga, tapi alhamdulillah nggak seperti tahun lalu. Anda lihat penjual-penjual trompet mulai berjejeran di pinggir jalan. Entah persiapan apa lagi Anda nggak tahu. Mungkin yang datang dari jauh melihat sepanjang jalan yang dipersiapkan oleh masyarakat. Sebelumnya, tadi sudah disampaikan oleh MC kita, antum udah kenalan nggak? Antum males kenalan jangan. Bertegur sapa aja enggak? Baik, anak mau tanya, yang pakai baju liris-liris itu. Iya antum. Udah kenal sama yang kanan antum? Enggak kan? Enggak, belum. Ayo kenalan dulu semuanya. Kenalkan diri antum. Jangan tanya, tapi kenalkan diri antum. Ayo semuanya jemaah, ibu-ibu juga. Ibu-ibu. Kenalkan diri antum, ana fulan. Dari makan ini, kemudian sebutkan profesi antum. Nah, mau tuker-tukeran nomor HP nggak apa-apa ya? Fadhal. Sudah? Sudah apa belum?
Ada yang belum lihat. Ada yang tadi cuma lihat ke depan, lihat ustadznya, nggak lihat kanan kiri. Tapi ada kulli hal. Alhamdulillah, bagian kiri ana ini sudah tertib ya, jarang yang bersandar. Bagian kanan masih banyak yang bersandar, jemaah. Tapi nggak apa-apa, kita husnudzon. Mungkin punggungnya sakit. Nah, kita berhusnudzon ya. Merapat, suruh merapat, tetap tidak merapat. Ala kulli hal. Ahibati fillah, dunia ini penjara buat orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu kata Nabi alaihissalatu wassalam. Dunia ini penjara buat orang beriman. Kenapa disebut penjara? Karena banyak aturan yang mengekang mungkin. Kita tidak bisa bergerak semau kita. Orang beriman. Ada rambu-rambu. Ada teralis. Ada pagar. Ada tembok. Kadang-kala juga ada kawat berduri yang membuat kita tidak bisa bergerak semau kita. Itu buat orang yang beriman. Yang tentunya hal ini berbeda dengan kondisi orang kafir. Wa jannatul kafir. Surganya orang-orang kafir. Mungkin salah satu yang menyebabkan orang kafir itu banyak yang kaya melintir. Tapi banyak juga yang enggak. Itu mereka nggak tahu dengan aturan agama. Mereka nggak kenal dengan halal haram. Allah juga menyebutkan tentang orang kafir, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang, berhappy-happy. Itu kehidupan mereka. Antum kalau melihat mereka nggak jelas tujuan hidup mereka apa. Ada bar yang mungkin tiap weekend mereka akan ke sana. Ada wine, ada minuman keras, ada joget-joget. Nggak ada pikiran mau sholat subuh, nggak ada pikiran mau sholat zuhur. Mereka hidupnya bersenang-senang. Maka ketika mukmin hidupnya bersenang-senang, coba. Jangan-jangan engkau berada di jalannya orang-orang kafir. Padahal doamu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Doa kita jangan sampai kita ditunjukin jalannya orang-orang kafir, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Orang kafir bersenang-senang hidup. Seakan-akan dunia ini surga buat mereka. Wa ya'kulun. Mereka sibuk kuliner, makan, bersenang-senang, menikah mungkin nggak menikah, berzina juga. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Agama kita clear ya, jelas, bisa dicek. Surat apa itu? Surat Muhammad ayat 11 kalau nggak salah. Coba nanti dicek. Seperti itu. Wan naru mathwal. Terakhir tempat mereka neraka nanti. Ketika bicara tentang neraka di surat Al-A'raf ayat 50 sampai 52, Allah menceritakan sebuah obrolan antara yang dulu dunia menjadi penjara dengan obrolan yang dulu dunia menjadi surga. Dua kelompok ini sedang ngobrol, tapi mereka berada di lokasinya masing-masing. Orang-orang beriman di surga, orang-orang kafir di neraka. Apa kata Allah? Wanada
Ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka itu menyeru para penghuni surga. Bukan ngobrol sebenarnya. Mereka menyeru, mereka mengangkat suara agar yang di surga dengar dengan suara mereka. Ini yang mereka dulunya hidup di dunia bak surga, lalu mereka menyeru orang-orang yang hidupnya dulu bak di penjara. Apa yang mereka pinta dari penghuni surga? An afidu alaina minal ma. Kata mereka, berikan kepada kami air. Air. Kasih kami air. Seteguk air saja. Au mimma razaqakumullah. Atau makanan apa saja. Bayangin. Yang dahulunya mereka hidup bersenang-senang di dunia. Makan semau mereka. Minum seenak mereka. Pada saat nanti mereka minta seteguk air. Atau apa saja yang bisa dimakan. Karena makanan mereka dhari'. Makanan mereka apa? Duri. Minuman mereka apa? Air yang panas, timah yang panas, yang kalau mereka minum meleleh, usus mereka terburai. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup sehingga bisa menikmati hidup yang dulu mereka hidup bersenang-senang saja. Mereka juga nggak bisa mati, ingin mengakhiri penderitaan mereka. Apa jawab orang-orang yang dulu hidup seperti di penjara? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan dua ini atas orang-orang kafir. Kalian dulu hidup di dunia dikasih kesempatan untuk beri. Siapa mereka? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwaw wa la'iba. Mereka yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Allah turunkan agama Islam. Allah perintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendakwain mereka. 13 tahun di Mekah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Katakan tiada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. 10 tahun di Madinah, hidup bersama musyrikin dan Yahudi, sama dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, qulu la ilaha illallah. Beliau mengutus Mu'ad bin Jabal sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Lalu beliau berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, yang engkau datangi ini sebuah tatanan masyarakat yang mereka memiliki kitab. Mereka Nasara, mereka punya kitab, Injil kitab mereka. Terus gimana dakwah kepada mereka? Falyakun awwal ma tad'uhum ilai syahada an la ilaha illallah. Yang pertama engkau dakwakan la ilaha illallah. Jadi kalau bicara agama, maka kuncinya adalah la ilaha illallah. Dan kunci surga juga la ilaha illallah. Ini orang enggak? Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka agama tidak dipedulikan. Agama hanya kalau ya mungkin dibutuhkan saja sama mereka. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Falyawma nansahum. Maka hari ini kami melupakan mereka, kata Allah. Ya, ini kami tinggalkan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha. Sebagaimana mereka tatkala hidup di dunia, mereka lupa dengan perjumpaan hari ini.
Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ayat-ayat kami turun kepada mereka, mereka ingkari. Dibacakan Al-Quran kepada mereka. Kita lihat Al-Quran sekarang diterjemahkan kepada hampir semua bahasa. 24 jam live Mekah, live Madinah. Di mana-mana dakwah bisa didengar. Tapi mereka ingkar. Lalu kata Allah, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah." Kami telah datang kepada mereka dengan kitab, ini Al-Quran. Yang kata Allah, kami detailkan perkara-perkara yang dibutuhkan manusia di atas ilmu sebagai petunjuk dan rahmat. Hudan wa rahmah. Buat siapa? Liqaumi yu'minun, buat orang yang mau beriman. Malam ini kita kajian bukan karena malam tahun baru. Kita kajian karena memang tiap Rabu kita kajian. Ya kita biasa aja. Ada apa malam ini? Ya ada kajian. Habis kajian ya pulang gitu kan. Dan menjadi orang baik di tengah orang-orang yang rusak, ya mungkin ada yang suka, tapi banyak yang nggak suka ketika antum mengajak orang lain untuk baik. Di surat Al-Mutaffifin, di ayat 29 sampai akhir, ya, Allah mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang pelaku dosa itu adalah orang-orang yang dahulunya ketika hidup di dunia, mereka suka menertawakan orang beriman. Ditertawakan orang beriman, yang kolot, yang kaku kayak kanebo kering. Gak bisa. Nah, apa sih? Iya, mereka suka menertawakan. Ketika orang beriman memegang prinsip hidup mereka, menjadikan agama sebagai pedoman mereka, dia tertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ini orang-orang nih, kalau melewatin orang beriman, mereka saling melirik, mengedipkan mata. Membuli orang-orang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke keluarganya, ke grup mereka, ketawa-ketawa, menertawakan orang-orang yang beriman. Kok ada ya orang-orang kolot? Padahal kita sudah 2000 berapa? 2025, mau masuk 2026. Nggak tahu kita sekarang 1447 Hijriah, nggak tahu. Wa idza ra'auhum, kalau melihat orang-orang beriman, apa kata mereka? Qalu inna haula'i ladallun. Mereka orang-orang tersesat. Kesian orang-orang. Wa ma ursilu alaihim hafiz. Sampai akhir ayat antum bisa baca nanti. Itu sebagai muqaddimah. Supaya kita faham menjadi orang beriman itu butuh perjuangan. Antum harus meninggalkan banyak kesenangan. Di saat orang happy-happy, anak kenapa sih kok nggak boleh sih? Ya tadi, ini tahun barunya siapa? Gitu. Anda membaca sebuah artikel ya, yang artikel ini ditulis sepertinya di akhir 2024 atau di awal 2025. Ditulis oleh Rita Wahyu Wulandari. Dia lecturer of biblical Hebrew filosofi, karena nggak bisa baca. Yang jelas dia ini di Israel Bible Center. Dia menulis tentang sejarah Masehi 2025. Dia non-muslim. Dia bangga. Dalam artikel Anda akan bacakan beberapa poin yang dia tulis.
Dia bangga sekali tatkala dunia menjadikan kalendernya Masehi menjadi panutan buat mereka. Tatkala dunia merayakan tahun baru Masehi. Judul artikel ini, ketika dunia mengubah kalendernya, kelahiran Kristus sebagai tanda tahun Masehi. Lalu dia sebutkan ada satu, ini di pendahuluan dia, ada satu keputusan dalam sejarah yang sepertinya senyap. Tidak banyak orang di dunia ini menyadari, namun dampaknya menembus ribuan tahun. Keputusan yang membuat seluruh dunia, dari tahta suci Vatikan di Roma hingga ke padang pasir Arab, dari kuil-kuil di Asia sampai kota-kota modern seluruh dunia yang tidak mengenal Allah hari ini, ada satu sistem penanda waktu yang menandai waktu dengan satu pusat yang sama. Tahun ini disebut 2025 Masehi. Tapi Masehi, Mesias dari siapa? Dia ingin membuat orang, lu antum tuh menyebut Masehi itu siapa? Kemudian dia katakan yang lebih ajaib lagi, bahkan mereka yang tidak percaya kepadanya, kepada Tuhan, seorang ateis sekalipun menghitung hari-harinya dengan kalender yang ditandai oleh kelahiran Kristus. Kalender Masehi, kalender Anno Domini. Anno Domini, tahun Tuhan kita. Dunia ini entah sadar atau tidak, kata dia, bernafas dalam ritme waktu gereja. Kita perlu menyadarkan umat Islam. Dan dia ketika membuat tulisan ini untuk membanggakan diri. Tapi semoga menjadi pencerahan buat umat Islam. Lalu dia mengatakan, bagaimana mungkin sebuah kalender rohani menjadi kalender global? Yang untuk menandai waktu itu dengan sebelum dan sesudah Kristus. Kita kenal nggak ngerti sebelum Masehi, sesudah Masehi, ya. Dia dengan jelas mengatakan sebelum dan sesudah Kristus. Memang kalau bahasa Inggrisnya apa? Sebelum Masehi apa bahasa Inggrisnya? Hah? Before Christ. Before Christ. BC. Mereka nulisnya BC. Before Christ. Kita kan biasa sebelum Masehi. Loh, ini urusannya sama siapa Masehi? Dengan jelas ketika bahasa Inggris mereka terus terang. Cuma tadi umat Islam nggak ngerti Masehi itu apa. Sehingga biasa aja, ya. Dan dia sebutkan, bayangkan seluruh dunia dari timur sampai barat, dari bangsa beriman sampai mereka yang menyebut diri ateis, menandai hari demi hari dengan kalender yang sama. Kalender yang berakar dari kelahiran satu pribadi, Yesus Kristus. Ini tulisan dia. Kalau bicara sistem kalender, dia sebutkan sistem kalender yang ada di dunia ini. Kalender Jawa 2025 ya. Kalender Jawa itu ya sekitar tahun 1958 1959. Mereka pakai kalender luni solar. Luna solar. Luni itu matahari, luni itu lunar itu rembulan, solar itu matahari, menggabungkan antara bulan dan matahari ya. Kemudian kalender Hijriah pakai lunar. Kemudian Ibrani lunisol. Ibrani itu lebih tua. Sekarang itu atau tahun 2025 buat mereka adalah tahun 5786. Kalender Cina
Lunisolar juga. Tahun 4723. Yunani sekarang 2785-86. Lunisolar mereka. Ada Romulus, ada Julian. Kalender Julian ini nanti yang akan berkembang menjadi Gregorian ya. Semoga tidak salah bacanya. Julian ini 2025. Dulunya mereka kalendernya cuma 10 bulan. Kemudian ditambah 2 bulan. Jadi kalender mereka dulu cuma 304 hari. Kemudian ditambahkan jadi 12 bulan. Itu di mereka hanya buatan mereka saja. Jadi kalau bicara matahari ini lebih mengacu kepada musim nanti. Baik. Kemudian disebutkan di sini dahulunya, jadi kalender Masehi ini baru dimulai di abad 6 Masehi. Jadi kaum Nasoro sebelumnya pakai kalender siapa? Mereka pakai AUC, singkatan dari Ab Urbe Condita. Mudah-mudahan nggak salah baca ya. Kalau salah ya anggap benar. Ini bahasa Latin yang artinya sejak berdirinya kota Roma. Jadi mereka dulu pakai sejak berdirinya kota Roma. Kota Roma itu berdiri disebutkan tahun 753 sebelum Masehi. Ini menurut sejarawan mereka. Jadi yang dipakai oleh Nasoro sejatinya jamaah, yang dipakai oleh Nabi Adam sampai Nabi Musa dan Isa itu mereka pakai kalender rembulan. Tapi kemudian terjadi perubahan karena mereka ikut Romawi saat itu. Kemudian disebutkan di abad ke-6 ada seorang biarawan ya. Ini di tahun 525 Masehi. Biarawan yang bernama Dionysius Exiguus ya. Dia menetapkan sistem penanggalan baru untuk menentukan waktu kelahiran Yesus dan Paskah Kristen. Kapan lahirnya Yesus? Kapan Paskah? Paskah itu hari apa? Paskah itu lebih penting daripada hari kelahiran Yesus dalam mereka. Paskah itu hari kebangkitan Yesus. Mereka meyakini Yesus disalib di hari Jumat, kemudian bangkit di hari Minggu. Kenapa mereka tidak mengagungkan Jumat? Mereka agungkan Minggu. Nanti kita akan juga dibahas oleh penulis artikel ini ya. Kenapa hari Minggu? Dan kemudian dia menetapkan tadi sistem penanggalan baru untuk menentukan waktu kelahiran Yesus dan Paskah Kristen. Ia tidak ingin memakai sistem tahun Kaisar Romawi tadi, Auch itu. Sebab dianggap terlalu pagan. Ada syirik lah, mereka paganisme. Maka mereka nggak mau gitu. Ia menggantinya dengan sistem Anno Domini Nostri Lesu Christi. Artinya tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ini tahun barunya siapa yang sedang dirayakan oleh umat Islam. Mereka menyatakan tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dia sebutkan dengan sistem ini tahun kelahiran Yesus ditetapkan 1 AD, Anno Domini, tidak ada tahun 0, nggak ada tahun 0. Langsung dari 1 sebelum Masehi, mereka sebut before Christ, BC ya, ke 1 Anno Domini. 1 Masehi itu mereka sebutnya Anno Domini. Namun penulis menyebutkan ada kekeliruan perhitungan tahun oleh Dionysius, sehingga kenyataannya Yesus Kristus tidak lahir di tahun 1 Masehi. Dia sebutkan boleh jadi lahirnya 4 tahun sebelum Masehi.
Karena memang penentuan tahunnya ini di abad ke-6 jemaah, bayangin. Di abad ke-6 baru mereka berpikir merubah tahun tadi. Kalau umat Islam yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, mereka belum menetapkan tahun. Nggak ada tahun. Mereka tahunnya menggunakan peristiwa. Sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kira-kira tahun 18 mungkin, itu mulai ditetapkan pakai tahun mana ya? Pakai tahun Hijriyah akhir. Sedangkan orang-orang Nasoro mengikuti Romawi berapa tahun? 500 tahun lebih. Mereka ikut kalendernya Romawi. Setelah itu baru mereka merubahnya. Kemudian di kesimpulan dia nyebutkan, kita sampai pada satu kesimpulan besar, bahwa kelahiran Kristus, dengan jelas dia tidak menyebut Masehi, dia tidak menyebut Nabi Isa, tapi Kristus ini dah bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Al-Masih. Bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga peristiwa sejarah yang mengubah arah waktu. Kelahiran Kristus telah menjadi poros waktu bagi seluruh peradaban manusia. Sehingga itu menandai awal dari sistem penanggalan yang kini dikenal sebagai tahun Masehi atau Anno Domini, artinya tahun Tuhan kita. Maka setiap kali kita menulis tanggal lahir, mencatat janji, atau menandai hari di kalender, sesungguhnya kita sedang menulis dalam sistem waktu yang bersumber dari Bethlehem. Karena kelahiran Kristus bukan hanya mengubah hati manusia, tetapi mengubah cara dunia menghitung waktu. Dengan demikian, tahun Masehi bukan sekedar sistem penanggalan, melainkan jejak pengaruh Kristus atas sejarah manusia yang menjadi kesaksian universal, di mana setiap detik, setiap tanggal, dan setiap catatan kehidupan kita berjalan mengikuti ritme waktu yang lahir dari palungan Bethlehem. Jadi ini jelas tahun barunya siapa. Kemudian disebut tentang hari Ahad, hari Minggu, sebagai hari libur mingguan. Kok bisa? Dunia semua, hampir semuanya pakai hari Minggu. Kecuali mungkin beberapa negara. Johor, kalau nggak salah sampai sekarang liburnya hari Jumat. Arab Saudi liburnya masih Jumat. Dulu Kamis Jumat, sekarang Jumat Sabtu. Negeri-negeri itu masih tidak menggunakan Ahad. Disebutkan di sini bahwa hari Minggu sudah menjadi hari libur dan hari ibadah Kristen jauh sebelum kalender Gregorian ditetapkan tahun 1582. Bahkan lebih dari 1200 tahun sebelumnya, tepatnya sejak tahun 321 Masehi. Bayangin. Ternyata orang-orang Nasoro di masa Isa Al-Masih dan sesudahnya, mereka tidak menjadikan hari Ahad hari libur. Baru ditetapkan Ahad itu libur pada masa Kaisar Konstantinus Agung dari Kekaisaran Romawi. Tahun berapa? 321 Masehi. Kenapa dijadikan hari Ahad? Hari yang dihormati matahari. Karena dulu mereka paganisme. Mereka menyembah matahari. Para pejabat dan warga kota harus beristirahat. Hanya petani boleh bekerja jika perlu. Hari Minggu saat itu dianggap suci bagi umat Kristen karena merupakan hari kebangkitan Kristus. Disalibnya Kristus menurut mereka hari Jumat, dan juga hari yang dihormati dalam tradisi pagan Romawi. Jadi ketemu tuh jemaah. Pagan Romawi, mereka mengagungkan hari Minggu, kemudian Nasoro menjadikan hari Minggu tadi sebagai hari Paskah karena hari bangkitnya Isa Al-Masih alaihi salam. Ya. Ingat, la ilaha illallah, Isa Abdullah wa Rasuluh. Dampaknya disebutkan, penetapan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi menjadi dasar bagi libur hari Minggu di sebagian besar Eropa dan berlanjut hingga kini di banyak negara termasuk Indonesia. Keputusan ini menunjukkan
peralihan dari tradisi pagan dan Kristen, serta menjadi titik balik penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi yang semakin bergeser ke arah pengaruh Kristen. Kemudian dia sebutkan bagaimana kalender Gregorian masuk ke Indonesia. Di mana ceritanya tuh Masehi itu masuk Indonesia? Padahal umat Islam sudah ada lebih dahulu di Indonesia sebelum orang-orang Nasoro datang. Udah ada. Kemudian orang-orang Jawa sudah punya kalender. Terus gimana nih Masehi bisa masuk Indonesia? Disebut ekspansi kolonial Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Perancis membawa sistem waktu Kristen, dengan jelas mereka nyebutkan, ke koloni-koloni Asia, Afrika, dan Amerika. Minggu sebagai hari libur menjadi bagian dari tata sosial kolonial waktu mengikuti tatanan gereja. Kemudian VOC masuk ke Nusantara antara tahun 1602 sampai 1799. VOC Belanda memperkenalkan kalender Gregorian, sistem minggu barat, dan hari Minggu sebagai hari rahat wajib bagi pegawai dan jemaat gereja Protestan. Di Batavia dan kota-kota pelabuhan, Minggu jadi hari gereja dan hari tidak bekerja. Sistem waktu pribumi mulai bergeser. Pergeseran itu karena dampak dari penjajahan. Makanya kalau dikatakan penjajah itu bawa 3G. Apa? 3G. Apa 3G? Gospel, gold, glory. Mereka bawa itu. Dan ini penulisnya non-muslim nih. Jangan dikatakan, oh ini muslim banget. Enggak, ini non-muslim yang menulis. Kemudian dia sebutkan di sini, berlanjut pada pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC bubar. Jadi VOC itu kan sebenarnya pedagang dulu jamaah, perusahaannya. C-nya ini kan company, VOC company. Mereka kemudian berubah menjadi pemerintah. Kolonial Belanda menegakkan aturan libur minggu bagi kantor pemerintahan dan sekolah. Penjajah. Ritme waktu kolonial, kerja pada hari Senin sampai Sabtu, libur pada hari Minggu menjadi pola baku masyarakat urban. Kemudian disebutkan datangnya para misionaris dan pendidikan abad 19 dari Eropa, sekolah misi Katolik dan Protestan di Nusantara menggunakan kalender Gregorian dan Minggu sebagai hari ibadah Kristen. Padahal mayoritas Muslim, tapi liburnya Minggu. Pola Minggu Kristen melembaga dalam sistem pendidikan nasional kolonial. Ini benar-benar sisa-sisa Belanda. Pada awal Republik Indonesia sampai sekarang, Indonesia mewarisi sistem kalender Gregorian dan jadwal kerja kolonial Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Kemudian dia sebutkan terjadi perubahan 1950 diperluas jadi Sabtu setengah hari, lalu akhir pekan Sabtu Minggu. Ritme waktu Kristen menjadi ritme nasional dan global. Diterima, kata dia, tanpa dasar religius eksplisit, melainkan administratif dan ekonomi. Jadi nilai pengaruh keagamaannya sudah hilang. Padahal tetap. Kalau umat Islam mau berpikir loh, umat Islam itu kan liburnya hari Jumat seharusnya, hari ibadah mereka. Nggak bisa mereka. Di saat kolonial itu membawa istri anaknya ke gereja di hari Ahad, Muslim hari Jumat tetap kerja. Nggak bisa bapak bawa anaknya Jumatan. Karena bapaknya kerja di mana, anaknya sekolah di mana. Jadi mungkin berpikir, oh ini hanya administratif. Iya, tapi akan berdampak kepada keagamaan itu. Kalau bicara mayoritas, ya mayoritas Muslim. Tapi karena tadi mereka nggak tahu dengan kalender ini, kalendernya siapa. Jadi menyebarnya kalender Masehi ini, itu dominasi Romawi Kristen.
gereja Eropa, kolonialisme, sistem pendidikan dan ekonomi modern. Tapi jangan sampai karena ini sudah menyebar kemana-mana kemudian kita tunduk dan merasa ini sebuah kebenaran. Enggak. Kalender yang benar adalah kalender yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan di surat Al-An'am ayat 16 ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabil. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini saya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Pasti tersesat kita. Mengikuti kebanyakan orang itu tersesat. Jadi yang diikutin itu kebenaran. Jadi titik masalahnya, kalender ini bukan kalender milik kita, tapi dirayakan seperti milik kita. Ini kan yang ironis sekali. Tapi kita dengarkan azan dulu. Salli ala Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu ati Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi tahun baru siapa jemaah? Ini tahunnya bukan milik kita. Kalendernya bukan milik kita, tapi dirayakan seperti milik sendiri. Bingung umat Islam. Titik masalahnya bukan tanggal, tapi kesadaran identitas. Merayakan tahun baru Masehi oleh kaum muslimin bukan sekedar soal hitung waktu ya. Tetapi ini soal siapa yang menentukan ritme hidup kita. Siapa sih? Antum kok bisa rame-rame malam ini? Dalam kerangka nilai siapa bersuka cita. Antum seneng-seneng. Ini nilai milik siapa? Bicara kearifan lokal ya bukan. Bukan. Kita udah lihat. Penulis itu menjelaskan dengan gamblang. Dan kalender bukan netral. Jangan dianggap netral. Enggak. Kalender itu membawa makna, simbol, pandangan kehidupan. Makanya kenapa bangga penulis tadi ketika hari kelahiran Kristus itu dijadikan patokan oleh seluruh umat di muka bumi. Ya nggak semuanya. Kalender Masehi tadi berporos pada kelahiran Yesus dalam pandangan mereka yang dianggap sebagai anaknya Tuhan. Menguat lewat gereja, kolonialisme dan sistem barat. Sementara kalender Hijriah Allah yang menetapkan langsung berkaitan dengan bulan-bulan. Berporos pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, titik lahirnya peradaban Islam. Tapi kita sendiri nggak hafal dengan kalender kita sendiri. Ingat, Islam sudah menetapkan berkaitan dengan penentuan bulannya. Kita sudah pernah sampaikan di surat At-Taubah ayat 36, nanti dirujuk kembali. At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahr. Perhitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Yauma fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu ada di ketetapan Allah. Di Lauhul Mahfuz ada. Pada hari penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Makanya kalau kita lihat penentuan puasa pakai apa? Ya, Hijrah. Kita puasa insya Allah kapan? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Terus Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Nggak akan pernah berubah. Tapi kalau antum hidup dengan kalender Masehi, selalu berubah. Kapan puasa?
Februari insya Allah. Terus Lebaran? Ya, Maret kok. Idul Adha? Kapan Idul Adha? Sedangkan ketika kita sebagai muslim, Idul Adha kapan? 10 Zulhijjah. Haji itu ditetapkan dengan kalender yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Zakat pakai hitungan apa? Hijriyah. Maka orang yang mengeluarkan zakat dengan Masehi, dia akan selalu telat mengeluarkan zakat. Selalu telat. Karena bulan-bulan Islam itu ya kira-kira 354 hari. Sedangkan Masehi 365 hari. Beda 11 hari. Oh, saya alhamdulillah Ustaz rutin mengeluarkan zakat Ustaz. Pokoknya Januari saya keluarkan zakat. Telat Bapak. Dan hak orang itu ditahan. Seharusnya dia sudah dapat 11 hari yang lalu, antum tahan. Iddah pakai apa penentuannya? Hijri. Pakai Komariah ini. Kafarat pakai Komariah. Dan Islam tidak pernah menjadikan 1 Januari sebagai momen syar'i. Tak pernah. Dan kearifan lokal juga tidak pernah menentukan. Kau baca sejarah, nggak ada. Ini penjajah yang bawa. Lahir dari gereja, jelas. Nggak ada. Kalau bicara nggak ada ibadah syar'i, nggak ada doa khusus 1 Januari. Nggak ada syiar, nggak ada perayaan sama sekali. Long jelas-jelas tadi. Nasoro saja merayakan itu di abad ke-6. Bayangin jemaah. Mereka merayakan di abad ke-6. Kok kita kemudian ikut mereka? Jadi masalahnya bukan masalah administrasi ya. Tapi masalahnya masalah perayaan. Kalau bicara kalender Masehi untuk administrasi ya gimana? Darurat mungkin. Kebutuhan global siap, tapi usahakan setiap kali nih masjid, sekolahan, antum yang punya perusahaan, apapun yang berkaitan dengan penanggalan, tolong ketika antum menulis Masehi sebelumnya ditulis Hijri. Undangan-undangan pernikahan, lahiran, kalau bisa tulis Hijri, supaya anak ini tahu penentuan umur 40 tahun itu pakai Hijriah, nggak pakai Masehi. Jadi yang jadi masalah itu menjadikan momentum selebrasi perayaan ya. Kenapa kok nggak boleh? Tadi bukan kalender kita. Kita pun di kalender umat Islam tidak merayakan perayaan sebenarnya. Ya boleh jadi Ustaz, karena kebanyakan orang nggak tahu juga gitu. Nggak ada syariat merayakan juga nggak ada. Tapi paling nggak kita tahu kita sudah ganti tahun Hijriah 1446, 1440. Jadi kita tahu kita berada di akhir tahun Dzulhijjah. Sebagian kita nggak tahu jemaah. Yang dia tunggu Desember. Yang dia tunggu Desember. Jadi kita tahu bahwasanya Masehi adalah simbol peradaban bangsa lain, umat lain, dirayakan dengan hura-hura, pesta, kembang api, kemaksiatan terbuka. Ingat, ini bukan netral budaya, enggak cuman. Ini asimilasi nilai. Ada penyerapan nilai dari orang-orang non-muslim. Kita bicara di hadapan umat Islam. Yang kita dakwain umat Islam. Nasoro mau merayakan, lu tafadhol. Mereka sudah nulis di mana-mana selamat Natal dan tahun baru mereka. Itu ucapan bukan untuk umat Islam. Tapi kita ikut, ya, selamat tahun baru juga itu. Loh. Mereka tatkala mengucapkan itu sejatinya kepada
agama mereka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Para ulama menyebutkan bahwa yang terkecil dari yang dapat dipahami dari hadis ini adalah pengharaman mengikuti mereka. Oke, memang kita tidak meyakini dengan Yesus sebagai anak Tuhan, tapi kita hanya ikut merayakan, nggak boleh. Udah jelas sekali ini tahun barunya mereka, engkau tetap ngikuti. Maka Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan kita memang disebutkan akan mengikuti orang-orang sebelum Islam ini ya. Jadi ahibati fillah, semoga kajian kita bisa menyadarkan kita. Dan antum juga bisa sampaikan kepada kerabat, keluarga. Tadi artikel itu silahkan disebarkan kepada umat Islam supaya umat Islam tahu, ini loh, yang nulis bukan muslim, yang nulis non-muslim. Dan dia menyatakan bahwasanya ini tahun barunya mereka, bukan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan coba kita lihat. Bismillah. Dengan adanya kalender Masehi, apa yang harus dilakukan untuk bisa membumikan kalender Hijriah? Tadi Anda sudah sebutkan ya, beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita sendiri menghafal kalender Hijriah itu. Sehingga dengan cara itu kita akan mengetahui kapan dianjurkan puasa tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kita tahu tuh. Dan penentuannya mudah. Tinggal lihat apa? Bulan. Oh, kayaknya udah tanggal 13. Ketika full, oh tanggal 15. Mudah penentuannya. Paling mudah di antara kalender itu adalah kalender yang menggunakan lunar ini. Menggunakan rembulan. Kemudian yang kedua, yang berurusan dengan surat menyurat, tolong bubuhkan kalender Hijri. Ketiga, gaji yang bulanan. Antum yang menggaji. Kalau itu perusahaan, kalau itu sekolah, apapun ya, masjid juga. Ana tanya ke salah satu masjid di Sidoarjo, ana tanya sama DKM, apa Ana mau tanya, antum menggaji marbot apa semuanya itu pakai Hijriah apa Masehi? Masehi. Masjid pakai Masehi. Apa yang dikatakan oleh penulis tadi benar. Bahwa saya melampaui semua tempat. Sampai tempat ibadahnya umat Islam pun gajinya pakai Masehi. Kenapa? Yang punya pembantu gajinya pakai Hijriah. Usahakan semua pakai Hijriah. Antum juga mahasiswa nih minta bulanan Hijriah, lebih menguntungkan antum. Karena 354 hari, 11 hari antum mendapat fulus tambahan itu. Ya memang lebih menguntungkan menggunakan Hijriah, tapi merugikan perusahaan. Tapi paling tidak tadi perusahaan sudah mensyiarkan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan kolega-kolega kita. Usahakan yang digunakan adalah Hijriah. Dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah, ini pertanda kita kalah memang dengan orang-orang Nasrani. Sehingga tadi umat Islam merayakan. Karena biasanya menjadi budaya dan tradisi atau tabiat manusia itu yang kalah mengikuti yang menang. Pokok semua dari yang menang-menang itu dianggap wah hebat, hebat. Sehingga kita mengikuti tanpa mengetahui.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana tadi baca di Instagram katanya ada amalan tahun baru berdasarkan dalil dari hadis yang berisi kita kira-kira maknanya kurang lebih seperti ini. Barang siapa masuk pasar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta keburukan, mengangkat 1 juta derajat. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan membaca lafaz di atas jika dibaca pukul 00 maka akan mendapat ganjarannya. Dikiaskan dengan keadaan pada pukul tersebut banyak orang lupa Allah seperti orang di pasar, dan amalan tersebut berlandaskan kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'illati. Bagaimana hukum amalan tersebut? Ya Allah, suruh tidur jemaah. Ngitung juga masalahnya. Kan jam 00 berarti dia nunggu kan? Mau baca doa. Enggak. Dia menunggu, seharusnya dia tidur. Bangun jam 2 sholat malam. Sebenarnya apa sih yang baru jemaah? Apa yang baru? Kalau antum lihat ya, nunggu nih jam 00, terus lihat rumahnya baru, enggak sih. Jamnya tetap, HP-nya tetap. Lihat istrinya, istrinya lihat soalnya tetap. Ya ada yang baru. Kita sih dibohongi sebenarnya, ada yang baru, nggak ada yang baru. Dan subhanallah, pemerintah tidak menjadikan tahun baru itu sebagai tahun untuk mengangkat jabatan ya, jabatannya diangkat pada malam tahun baru. Ada jemaah? Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada jemaah. Nggak ada yang baru sama sekali. Nggak ada. Maka tolong kita sadari, kalau dikatakan baca doa ini masuk pasar. Kalau orang lalai itu baca doa, gini sebenarnya, di saat-saat orang lalai, ibadah itu akan lebih bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, di waktu-waktu lalai. Tapi bukan hanya doa itu, sholat pun, baca Quran pun, zikir pun ya, nggak berkaitan dengan doa ini. Ini doa masuk pasar. Kalau dikatakan kenapa pahalanya besar sekali, ya mungkin karena orang lalai. Itu salah satu hikmah mungkin yang disimpulkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya dan mohon nasihatnya Ustaz. Umur saya dan pasangan 40 tahun. Insyaallah tahun depan siap untuk mendaftarkan haji reguler. Apa masih jatuh wajib? Karena masa antrian 26 tahun lagi. Kami pernah umroh 1 kali. Mengingat untuk saat ini secara matematika kami belum mampu untuk mendaftar haji plus atau furoda. Mohon pencerahannya karena nasihat Ustadz akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kami dalam waktu dekat. Terima kasih, jazakallah. Jadi kalau umur 40 tahun tambah 26 66. Terus gimana? Ya antum daftar. Ketika antum mampu daftar. Kemarin kita sempat berbincang di Dewan Fatwa berkaitan dengan kemampuan ini. Kemampuan itu menjadi wajib bagi antum ketika antum mampu untuk berangkat dengan haji reguler. Bukan mampu bayar DP. Karena orang yang mampu bayar DP berarti dia belum wajib. Kenapa belum wajib? Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, engkau nggak mampu berarti nggak wajib daftar, nggak wajib. Tapi mau daftar nggak apa-apa. Mau daftar nggak apa-apa. Tapi kalau mampu berarti antum wajib. Sudah wajib. Tapi kan nunggu 26 tahun loh, nggak ada urusan masalah nunggu itu. Karena kondisinya seperti itu, tapi antum sudah wajib. Karena punya uang untuk berhaji. Kalau dikatakan tadi enggak, ana belum wajib sebenarnya Ustaz. Ana nggak mau daftar tahun ini, enggak apa-apa. Tapi kalau antum, ana sudah cukup Ustaz. Jadi kalau mamanya haji reguler itu berapa bayarnya? Berapa? Bukan pendaftarannya ya. Totalnya. Tuh 59. Anggap 59 juta tadi.
Ketika dia punya uang 59 juta, berarti dia sudah wajib daftar. Dia punya kewajiban. Tapi kan nggak bisa langsung berangkat. Maka yang bisa dilakukan langkahnya adalah mendaftar. Umur dia 50 tahun, Ustaz. Ana umur 50 tahun, Ustaz. Baru punya uang ini, Ustaz. Daftar. Tapi nunggunya 26 tahun. Nggak ada urusan. Insya Allah antum kalau mati sebelum itu, udah dapat pahala haji. Insya Allah. Terus, Ustaz, kalau anak sakit, berharap sehat. Berharap umur panjang. Jadi kalau umur 50 tahun daftar, nunggu 26 tahun berarti 76. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan boleh jadi dengan antum daftar haji, Allah panjangkan umur. Ya, semoga jemaah. Kita nggak tahu ya tentang masalah umur, tapi yang jelas tadi kalau antum sudah mampu untuk berhaji, maka daftar. Tadi umpamanya kalau haji plus belum mampu, ya udah jangan daftar. Tapi kalau sudah mampu haji plus, ya berangkat haji plus. Karena memang haji plus ini sebentar lagi jamaah. Sepertinya ini yang punya uang segera daftar haji plus ya. Akan lebih lama lagi ngantri. Kenapa? Karena banyak dana talangan. Mulai. Sudah ada, apalagi sudah ada. Berapa? Bayar berapa? 5 juta. Tuh, 5 juta udah bisa daftar. Lebih murah daripada reguler. Iya. Tuh, reguler 25.500 baru bisa dapat porsi. Ini 5 juta dapat porsi haji plus. Subhanallah jemaah. Walaupun nanti ketika waktu keberangkatan nggak punya uang. Itu terjadi. Banyak tadi nggak bisa berangkat. Tadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi bukan dianjurkan. Gini, Islam itu tidak menganjurkan hutang. Karena antum walaupun bayar 5 juta, antum sebenarnya berhutang kepada travel tersebut gitu. Karena travel itu yang nalangi dulu. Haji plus itu seharusnya bayarnya kalau nggak salah 4.000, iya, $4.000. Iya, $4.000 seharusnya. Ini 5 juta. Utangnya tuh banyak tuh. Itu bukan utang pelunasan ya, utang kuota. Utang kursi aja seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tab ini mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya dan sedikit bercerita, Ustaz. Cerita ini panjang ya. Pada tahun 2024 lalu, alhamdulillah istri ana Allah berikan rezeki berupa kehamilan. Putri pertama, kemudian ketika datang bulan Ramadan dan sedang hamil tua, beliau berpuasa 1 bulan kurang 2 hari. Dan ketika mendekati lahiran, berat putri kami hanya 1,5 kilo. Namun setelah berdoa, kemudian ikhtiar, alhamdulillah ketika lahiran beratnya naik menjadi 2,7 kg. Dan alhamdulillah ananda sehat. Namun setelah 14 hari putri kami sakit dan meninggal dunia. Kemudian beberapa bulan setelahnya Allah memberikan kami rezeki berupa kehamilan putri kedua. Dan ketika masuk bulan Ramadan kemarin istri anak izin untuk tidak berpuasa full dan hanya 2 hari saja. Alhamdulillah putri kedua ini lahir dengan berat 3,5 kg. Dan alhamdulillah beliau sudah berumur 4 bulan sekarang. Namun sampai saat ini bulan Rajab istri anak belum bisa membayar hutang puasanya. Karena jika berpuasa khawatir ASI berkurang dan mempengaruhi berat kesehatan putri kedua kami. Sedangkan bulan Ramadan 1447 Hijriah sudah dekat. Mohon nasihat dan arahan Ustaz dan permasalahan ini. Apakah boleh membayar kafarat saja ataukah wajib mengqadha puasa yang tertinggal tersebut? Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Iya. Semoga yang sudah punya anak, anaknya jadikan anak-anak yang soleh, soleha. Yang belum punya anak segera dikasih anak yang lahir soleh, soleha. Yang belum nikah nih, semoga segera menikah ya dan diberkahi pernikahannya. Berkaitan dengan orang yang hamil, apakah dia wajib berpuasa di bulan Ramadan? Kalau wajib sama, dia wajib. Cuma kalau dia nggak mampu, jadinya nggak wajib dia berpuasa. Apa yang harus dilakukan?
pendapat jumhur ulama, dan Anda lihat pendapat jumhur ulama ini yang sepertinya harus lebih diikuti ya. Tetap wajib mengganti, bukan membayar kafarah, bukan membayar fidyah, bukan membayar fidyah. Walaupun ada pendapat dari Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ya yang membolehkan untuk membayar fidyah, tapi keluar dari khilaf di antara para ulama, hendaklah tetap puasa. Kalau nggak mampu puasa, umpamanya tadi karena khawatir ya. Kalau bicara kematian tadi jamaah ya, bukan karena puasanya jamaah. Karena banyak orang yang nggak puasa mati juga anaknya. Jadi bukan karena puasanya, insya Allah. Kadang-kala orang puasa nggak jaga makan. Padahal berapa banyak orang yang puasa 1 bulan Ramadan, ketika puasa beratnya 60, Syawal 65 jam. Iya. Karena puasa lebih banyak makan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika ada orang hamil mau puasa, sahurnya yang benar, bukanya yang benar. Soalnya kadang-kala dia malas sahur, malas buka ya karena kondisi hamil ya. Maka lebih baik puasa sudah kalau seperti itu. Kemudian ketika dia nggak mampu untuk membayar sekarang karena kondisi anaknya sedang disusui dan khawatir kalau dia puasa akan berdampak kepada anaknya, ya udah. Engkau nanti Ramadan nggak usah puasa lagi, nggak apa-apa. Kalau memang khawatir dengan anaknya. Namun begini, Ana ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang hamil tadi atau yang menyusui. Kalau dia puasa tiap hari mungkin berdampak kepada anaknya. Tapi kalau puasanya Senin Kemis, insya Allah nggak terlalu berdampak. Gitu. Apalagi sekarang ada susu tambahan. Ketika puasa mungkin bisa ditambahin susunya. Kalau enggak, ini yang perlu dihidupkan. Cari ibu susu. Murdiah, sehingga menghidupkan kembali saudara sesusu. Bisa. Ketika dia puasa, susuono anakku. Bayar, nggak apa-apa. Soalnya enggak, aneh itu nggak kepingin Ustaz dia minum susu sapi gitu ya. Seperti itu. Nanti gimana kalau jadi saudara sama sapi? Siapa? Enggak lah. Kalau jadi saudara sama sapi, semua ini turuni sapi. Jadi indah insya Allah. Jadi tadi bisa cari ibu susu. Jadi insya Allah kalau umpamanya mau bayar utangnya Senin Kemis ya. Jadi kalau bicara Senin Kemis itu 1 bulan dapat berapa? Dapat 8 kita sudah 1 bulan. Dan insya Allah juga bisa berlatih. Cuma tadi ikutin sunnahnya. Apa sunnahnya? Mengakhirkan sahur, mengsegerakan berbuka. Ini kan termasuk sunnah tadi. Sehingga ibu ini harus lebih lihat waktu. Jangan sahurnya jam 2. Enggak, sahurnya tadi usahakan sebelum adzan. 5 menit sebelum adzan dia sudah sahur ya, udah cukup. Minumnya yang banyak, vitaminnya diminum ya. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Semoga anaknya tumbuh besar sehat, ibunya juga tetap bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.